Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Astuti Anggraini dengan NIM 013190025104, jurusan D3 Farmasi dari Stikes Andini Persada Mamuju. Pada video ini, saya akan menjelaskan tentang salbutamol. Salbutamol mempunyai nama lain, yaitu albuterol. Salbutamol berdasarkan penandaannya digolongkan sebagai obat keras, jadi setiap pembeliannya harus menggunakan resep dokter. Salbutamol berdasarkan efek farmakologinya digolongkan sebagai obat anti asma yang mempunyai fungsi yaitu untuk mengatasi sesak nafas akibat penyempitan pada saluran udara pada paru-paru atau yang biasa disebut dengan bronkospasme. Bisa kita lihat pada gambar di atas, yaitu contoh orang yang sedang mengalami sesak nafas. Di sini salbutamol tersedia dalam 3 bentuk. Yang pertama yaitu tablet, yang kedua yaitu sirup, dan yang ketiga yaitu inhaler. Salbutamol juga mempunyai nama dagang yaitu Ventolin. Farmakologi dari salbutamol terdiri atas 3 aspek. Yang pertama yaitu farmakodinamik, yang kedua yaitu farmakokinetik, dan yang ketiga yaitu resistensi. Yang pertama yaitu farmakodinamik. Salbutamol bekerja pada reseptor beta 2 adrenergic dalam menstimulasi enzim siklase intraseluler. Reseptor beta 2 adrenergic adalah reseptor perdominan pada otot polos bronkial, sedangkan enzim adenyl siklase intraseluler bekerja mengkatalisasi konversi ATP menjadi AMP siklik. Yang kedua yaitu farmakodinamik, yang terbagi atas 4 macam. Yang pertama yaitu absorpsi. Salbutamol tablet 4 mg cepat diabsorpsi setelah dikonsumsi per oral oleh individu normal. Masa kerja obat pada pasien inhalasi adalah kurang dari 15 menit, sedangkan per oral dalam waktu 30 menit. Konsentrasi plasma maksimum sekitar 18 ml dicapai dalam waktu 2 jam. Yang kedua yaitu distribusi. Salbutamol didistribusikan oleh tubuh berkaitan dengan protein sebanyak 10%. Volume distribusi adalah 0,1 kg. Pada uji coba hewan, salbutamol melewati sawar otak dan mencapai konsentrasi sekitar 5% dari konsentrasi plasma. Ketiga yaitu metabolisme. Metabolisme salbutamol terjadi di hepar. Metabolit yang dihasilkan berbentuk metabolit aktif kolesterol dan salbutamol 4-0 sulfat, metabolit indikatif 4-0 sulfat ester. Yang keempat yaitu eliminasi. Pasien yang diberikan 8 mg salbutamol per oral menunjukkan bahwa 76% dari dosis tersebut diekskresikan ke urin dalam 3 hari. Pada pemberian dosis inhalasi, sekitar 72% diekskresikan ke dalam urin dalam waktu 24 jam. Sediaan per oral memiliki waktu paruh sekitar 5 jam, sedangkan sediaan inhalasi memiliki waktu paruh 3-8 jam. Resistensi. Pada pasien asmatik yang melakukan pengobatan salbutamol selama 4 minggu tidak menunjukkan adanya resistensi. Namun, pasien normal yang dibandingkan dengan pasien asmatik menunjukkan perkembangan resistensi progresif terhadap salbutamol.
Selanjutnya yaitu dosis pada salbutamol. Dosis pada salbutamol ada dosis inhaler atau aerosol, ada juga dosis untuk tablet dan sirup. Menggunakan salbutamol dengan benar. Yang pertama yaitu inhaler salbutamol. Sebelum menggunakan salbutamol inhaler, pastikan tepi hisapan mulut dalam keadaan bersih dan kering, lalu kocok inhaler. Selanjutnya, langkah pertama untuk menggunakan obat adalah menghembuskan nafas sebanyak-banyaknya. Kemudian hisap salbutamol melalui mulut secara perlahan sambil menekan botol kaleng pada inhaler. Setelah obat terhirup, lepaskan, tahan napas selama sekitar 10 detik dan hembuskan perlahan. Beri jeda sekitar 1 menit jika perlu menghirup obat lebih dari 1 kali. Yang kedua yaitu salbutamol oral, tablet atau sirup. Cara mengonsumsinya, salbutamol tablet atau sirup harus diminum dengan segelas air putih. Untuk salbutamol sirup, gunakan dosis sesuai sendok yang tersedia dalam kemasan obat. Jangan gunakan sendok makan atau sendok teh karena jumlahnya bisa. Jadi, apa sih bahaya obat salbutamol bagi ibu hamil dan menyusui? Jadi, bahayanya yaitu resiko terhadap janin. Oleh karena itu, pastikan untuk berdiskusi dengan dokter sebelum mengonsumsi salbutamol, karena salbutamol dapat terserap ke dalam ASI bila sedang menyusui. Adapun peringatan sebelum menggunakan salbutamol. Yang pertama yaitu jangan menggunakan salbutamol jika Anda memiliki alergi terhadap obat-obatan. Yang kedua, beritahu dokter jika Anda memiliki riwayat laktosa dan kejang. Dan yang ketiga, beritahu dokter jika Anda sedang hamil, menyusui, dan merencanakan kehamilan. Itulah tadi penjelasan dari